Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas soal tentang rumus sudut paruh atau rumus sudut setengah. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah mencatat rumus sudut paruh terlebih dahulu, yaitu yang pertama, sin seperdua alfa itu sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos alfa per 2. Lalu cos seperdua alfa itu sama dengan plus minus akar 1 tambah cos alfa per 2. Lalu tan seperdua alfa bisa kita rumuskan dengan 3 rumus. Yang pertama yaitu plus minus akar 1 dikurang cos alfa per 1 tambah cos alfa. Yang kedua bisa dirumuskan dengan 1 kurang cos alfa per sin alfa. Dan yang terakhir tan seperdua alfa bisa dirumuskan dengan sin alfa per 1 tambah cos alfa. Nah, jika kalian sudah mencatat ketiga rumus tersebut, kita akan masuk ke pembahasan soal. Pertama kita masuk ke soal nomor 1. Tentukan nilai dari tan 15 derajat. Nah, jika kalian mengerjakan tan 15 derajat, kalian bisa mengerjakannya dengan dua cara. Pertama, kalian bisa menggunakan rumus selisih dua sudut pada tangan. Nah, tan 15 derajat itu bisa kita bentuk dari tan 45 derajat dikurang 30 derajat. Dan sebagaimana yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa rumus tan A kurang B itu sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A kali tan B. Berarti tan 45 derajat dikurang 30 derajat itu bisa kita rumuskan dengan tan 45 derajat dikurang tan 30 derajat per 1 ditambah tan 45 derajat dikali tan 30 derajat. Nah, tan 45 derajat itu sama dengan 1. Lalu tan 30 derajat itu sama dengan sepertiga akar 3. Jadi kita bisa substitusi seperti ini. Nah, dari sini bentuk ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu 1 dikali sepertiga akar 3 itu sama dengan sepertiga akar 3. Jadi kita peroleh persamaan 1 dikurang sepertiga akar 3 per 1 ditambah sepertiga akar 3. Nah, karena kita perhatikan penyebut dan pembilangnya masih ada pecahan, penyebut dan pembilangnya masing-masing bisa kita kalikan dengan 3. Jadi kita peroleh bentuk yang lebih sederhana, yaitu jika tiganya ini kita kali masuk, 3 kali 1 itu sama dengan 3, lalu 3 kali sepertiga akar 3 itu sama dengan akar 3. Begitu pula untuk penyebutnya. Sehingga kita peroleh bentuk yang lebih sederhana, yaitu 3 dikurang akar 3 per 3 tambah akar 3. Tetapi bentuk ini belum merupakan bentuk yang rasional dalam bentuk akar. Sehingga ini masih bisa kita rasionalkan kembali. Caranya seperti apa? Kita bisa kalikan dengan perkalian sekawan. Karena penyebutnya adalah 3 tambah akar 3, maka harus kita kalikan penyebut dan pembilangnya dengan 3 kurang akar 3. Jadi pembilangnya kita kali dengan 3 kurang akar 3, begitu pula penyebutnya kita kalikan dengan 3 kurang akar 3. Sehingga nanti dihasilkan bentuk baru yaitu 12 dikurang 6 akar 3 per 6. Jadi 3 kurang akar 3 dikali 3 kurang akar 3 hasilnya adalah 12 kurang 6 akar 3. Lalu 3 tambah akar 3 dikali 3 kurang akar 3 ini merupakan perkalian sekawan. Hasilnya adalah 6. Nah, untuk penjelasan lebih detail tentang bagaimana menyederhanakan dan merasionalkan bentuk akar, kalian bisa simak video sebelumnya tentang menyederhanakan dan merasionalkan bentuk akar. Nah, kita kembali ke sini, yaitu 12 kurang 6 akar 3 per 6. Jika kita bagi 12 bagi 6 itu sama dengan 2, lalu 6 akar 3 per 6 itu sama dengan akar 3. Jadi bentuk ini, bentuk sederhananya adalah 2 dikurang akar 3. Nah, itu cara yang pertama jika kalian menyelesaikannya dengan menggunakan rumus selisih dua sudut pada tangan. Nah, bagaimana jika kita ingin menyelesaikannya dengan menggunakan rumus sudut ganda? Maksud saya rumus sudut paruh. Nah, rumus sudut paruh pada tangan yaitu tan seperdua alfa itu sama dengan 1 kurang cos alfa per sin alfa. Nah, tan 15 derajat itu bisa kita ubah menjadi tan seperdua kali 30 derajat. Karena seperdua kali 30 derajat itu sama dengan 15 derajat. Nah, karena tan seperdua kali 30 derajat itu sama dengan tan 15 derajat, berarti dari sini kita peroleh informasi bahwa alfanya itu sama dengan 30 derajat. Berarti berdasarkan rumusnya bisa kita ubah menjadi 1 dikurang cos 30 derajat per sin 30 derajat.
Nah, dari sini bisa kita substitusi masuk cos 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3 dan sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Dan jika pembilang dan penyebutnya kita kalikan 2, kita peroleh bentuk yang sederhana adalah 2 dikurang akar 3. Nah, dari sini bisa kita lihat perbedaannya bahwa dengan menggunakan rumus sudut paruh, kita bisa mencari tan 15 derajat dengan lebih sederhana atau lebih singkat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan nilai dari sin 22,5 derajat. Nah, 22,5 derajat itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus sudut paruh atau rumus sudut setengah pada sinus. Nah, sin 22,5 derajat itu setara dengan sin 1/2 dari 45 derajat. Nah, karena rumus sin 1/2 A itu sama dengan plus minus akar 1 kurang cos A per 2, dan kita sudah tahu bahwa alfanya sama dengan 45 derajat, berarti sin 1/2 kali 45 derajat itu bisa kita ubah menjadi akar 1 kurang cos 45 derajat per 2. Nah, plus minusnya ini kita tidak gunakan, kenapa? Karena di sini kan sin 22,5 derajat. Kita sudah tahu bahwa 22,5 derajat itu adalah kuadran 1. Dan itu menunjukkan bahwa sinus bernilai positif. Jadi negatifnya tidak perlu lagi kita gunakan. Jadi cukup kita gunakan akar 1 dikurang cos 45 derajat per 2. Nah, cos 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Lalu jika yang penyebutnya dan pembilangnya kita kalikan dengan 2, jadi kita peroleh bentuk yang lebih sederhana. Jadi kita kali masuk ya. 2 kali 1 itu sama dengan 2, lalu 2 kali 1/2 akar 2 itu sama dengan akar 2. Lalu penyebutnya kita kali juga, 2 kali 2 itu sama dengan 4. Nah, jika kita akarkan penyebut dan pembilangnya, penyebutnya menjadi 2 karena akar 4 itu sama dengan 2, lalu pembilangnya tetap menjadi akar 2 dikurang akar 2. Jadi bentuk sederhana dari sin 22,5 derajat itu sama dengan akar 2 dikurang akar 2 per 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika sin A sama dengan 24/25 dan A sudut lancip, maka tentukanlah nilai dari cos 1/2A tambah 30 derajat. Nah, untuk menyelesaikan cos 1/2A tambah 30 derajat, kita bisa memanfaatkan rumus cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Nah, dengan rumus ini kita bisa menguraikan cos 1/2A tambah 30 derajat itu sama dengan cos 1/2A cos 30 derajat dikurang sin 1/2A sin 30 derajat. Di mana alfanya ini sama dengan 1/2A, lalu beta sama dengan 30 derajat. Nah, berarti kita tinggal memasukkan nilai cos 1/2A dan sin 1/2A pada rumus berikut. Tetapi masalahnya adalah di soal yang diketahui itu baru sin A sama dengan 24/25. Sedangkan yang kita butuhkan adalah cos 1/2A dan sin 1/2A-nya terlebih dahulu. Nah, sebelum mencari ini berarti kita harus mencari cos A-nya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Dari sin A, lalu kita cari cos A, yaitu dengan menggunakan segitiga bantu berupa segitiga siku-siku. Nah, jika kita punya segitiga siku-siku dengan sudut A, kita sudah ketahui bahwa perbandingan sin itu merupakan perbandingan sisi depan per sisi miring. Berarti sisi depannya adalah 24 dan miringnya adalah 25. Otomatis dengan menggunakan triple Pitagoras, kita dapatkan sisi sampingnya adalah 7, yaitu berdasarkan triple 7, 24, 25. Nah, karena kita sudah punya seluruh sisi pada segitiga siku-siku ini, berarti dari situ kita bisa memperoleh nilai dari cos A, yaitu 7/25. Karena cos itu adalah perbandingan sisi samping per sisi miring. Berarti cos A sama dengan 7/25. Nah, dari sinilah bisa kita tentukan cos 1/2A. Cos 1/2A itu dirumuskan dengan akar 1 tambah cos A per 2. Kita masukkan cos A-nya sama dengan 7/25. Nah, 1 ditambah 7/25 itu sama dengan 32/25. Karena 25 kali 1 itu sama dengan 25 tambah 7, 32. Jadi kita peroleh bentuknya adalah akar 32/25 per 2. Lalu kita bagi 32 bagi 2 itu sama dengan 16. Jadi 32/25 per 2 itu sama dengan 16/25.
Jadi akar 16 per 25 itu sama dengan 4 per 5. Nah, karena cos 1/2A itu sama dengan 4 per 5, berarti dari sini bisa kita peroleh nilai dari sin 1/2A itu sama dengan 3 per 5. Nah, nilai sin 1/2A ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus akar 1 kurang cos A per 2, atau bisa juga kita menggunakan segitiga bantu seperti ini, yaitu berupa segitiga siku-siku, di mana sudutnya adalah 1/2A. Nah, karena cos 1/2A 4 per 5, nanti kalian bisa menemukan bahwa sin 1/2A itu sama dengan 3 per 5. Nah, dari sini bisa langsung kita masukkan nilai dari cos 1/2A tambah 30 derajat, yaitu 4 per 5 kali 1/2 akar 3 dikurang 3 per 5 kali 1/2. Nah, dari mana kita dapatkan ini? Yaitu cos 1/2A itu sama dengan 4 per 5, lalu cos 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3, dikurang sin 1/2A itu sama dengan 3 per 5, lalu sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Jika kita kalikan, kita peroleh 4 kali 1 itu 4, kali akar 3 berarti 4 akar 3 per 5 kali 2 itu sama dengan 10. Lalu 3 per 5 dikurang 1/2, itu hasilnya adalah 3 per 10. Nah, jika kita sederhanakan bentuk ini, kita peroleh 4 akar 3 dikurang 3 per 10. Jadi nilai dari cos 1/2A tambah 30 derajat itu sama dengan 4 akar 3 kurang 3 per 10. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan bentuk sederhana dari 2 cos kuadrat A per 2 dikurang cos A. Nah, rumus cos 1/2A pada rumus sudut paruh atau sudut setengah itu sama dengan plus minus akar 1 tambah cos A per 2. Nah, jika cos 1/2A ini kita kuadratkan, kita peroleh bentuk 1 tambah cos A per 2. Lalu cos kuadrat 1/2A ini kita kali dengan 2. Jadi 2 cos kuadrat 1/2A itu sama dengan 2 kali 1 tambah cos A per 2. Nah, di sini bisa kita bagi 2 bagi 2, sehingga kita peroleh bentuk sederhananya adalah 2 cos kuadrat 1/2A itu sama dengan 1 tambah cos A. Karena soal yang ditanyakan adalah 2 cos kuadrat A per 2 dikurang cos A, berarti bisa kita tuliskan 2 cos kuadrat 1/2A kurang cos A itu sama dengan 1 tambah cos A kurang cos A. Karena 2 cos kuadrat 1/2A itu bisa kita ubah jadi 1 tambah cos A. Lalu terakhir kita kurang dengan cos A. Nah, karena cos A kurang cos A itu sama dengan 0, berarti bentuk sederhananya adalah sama dengan 1. Oke, demikian pembahasan soal tentang rumus sudut paruh dan rumus sudut setengah pada video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian berkenan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.